Promosi minuman beralkohol di media sosial yang dinilai menodai agama dan melanggar Undang-Undang ITE berbuntut pemeriksaan staf klub Holy Wings. Penangkapan bermula dari patroli cyber yang dilakukan oleh polisi karena diduga ada unsur penodaan agama dan bisa menimbulkan keonaran. Polisi langsung menuju kantor Holy Wings dan melakukan penyelidikan. Dari hasil pendalaman diketahui motif pelaku adalah untuk meningkatkan penjualan restoran yang tidak memenuhi target 60%. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 6 tersangka dalam kasus promosi minuman beralkohol di bar dan restoran Holy Wings. Mereka adalah para petinggi divisi kreatif Holy Wings Indonesia beserta sejumlah staf. Ancaman hukuman selama 10 tahun penjara pun siap menanti. Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta melaporkan pihak klub Holy Wings ke Bareskrim Polri. Holy Wings dilaporkan terkait promosi minuman beralkohol di media sosial yang dinilai menistakan agama dan melanggar UU ITE. Selain GP Ansor, Polda Metro Jaya juga menerima laporan dari Ormas Pemuda Pancasila dan KNPI Jakarta. Polisi menegaskan masih akan memeriksa 2 laporan yang sudah mereka terima. Yang diupload di media sosial oleh Holy Wings yang dianggap menistakan agama tertentu. Laporan sudah kita terima dan tentunya Polda Metro Jaya akan menangani kasus ini. Kemudian sekarang penyidik sudah melakukan pemeriksaan. Manajemen Holy Wings pun meminta maaf terkait unggahan promosinya. Pihak Holy Wings menuliskan tidak ada maksud mengaitkan unsur agama dalam promosinya. Holy Wings juga menyebut sudah memberikan sanksi berat pada tim promosinya. Selain itu, 3 staf Holy Wings telah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan staf Holy Wings, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Putri Oktaviani. Okta, apa alasan penetapan 6 tersangka? Ya, Woro, alasannya adalah ada dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan juga penistaan agama. Saat ini polisi juga sudah menetapkan 6 orang tersangka, diantaranya adalah dari Direktur Kreatif Holy Wings, kemudian Kepala Bagian Promosi di Holy Wings, lalu sejumlah staf yang memang diduga terlibat dalam pembuatan maupun juga pengunggahan akun konten media sosial di akun Holy Wings begitu yang bermuatan promosi minuman beralkohol di setiap hari Kamis. Kasus ini juga sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sebelumnya para tersangka ini diringkus di kawasan BSD di kantor pusat Holy Wings tepatnya. Jadi ini merupakan hasil dari tindak lanjut patroli siber yang dilakukan oleh tim Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi polisi menemukan adanya konten yang bermuatan atau berunsur penodaan agama dan bisa menimbulkan keonaran. Kemudian polisi melakukan jemput bola menuju ke kantor Holy Wings, lalu dilakukanlah pemeriksaan, pengumpulan keterangan sejumlah saksi dan juga pengambilan barang bukti begitu. Lalu kemudian polisi membuat laporan polisi model A. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya adalah tangkapan layar konten yang dimaksud tersebut, kemudian juga sejumlah gawai yang digunakan untuk membuat hingga mengunggah di akun media sosial milik Holy Wings. Lebih lengkap kita dengarkan dulu cuplikan pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, yakni Kombes Budi Herdi Susianto berikut ini. Telah diduga terjadi tindak pidana dengan sengaja menyiarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat ataupun setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan juga terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang ada di Indonesia dengan ancaman hukuman paling tinggi 10 tahun penjara.
Polisi saat ini juga terus mendalami mengapa Hollywings bisa mengunggah konten yang bermuatan sensitif tersebut. Diketahui Woro dan juga saudara motifnya sejauh ini adalah untuk menarik minat pengunjung begitu. Jadi salah satunya adalah supaya gerai-gerai atau bar maupun restoran Hollywings ini bisa lebih ramai lagi, terutama di tempat-tempat yang memang tidak memenuhi dari batas target begitu ya, ini 60%. Dan juga konten ini tadi disebut oleh polisi bahwa ini merupakan hasil pemikiran bersama-sama tadi para petinggi, kemudian juga para staf, dan juga sudah disetujui sebelumnya. Ini yang juga terus masih didalami oleh polisi. Jadi sebelumnya Woro dan juga saudara memang ramai di media sosial konten dari Hollywings Indonesia ini, yakni bermuatan promosi begitu minuman beralkohol gratis setiap hari Kamis. Kemudian konten ini pun juga sudah di take down atau dihapus, dan pihak manajemen dari Hollywings Indonesia juga sudah memberikan permintaan maaf secara terbuka, lalu juga mengatakan bahwa sudah memberikan sanksi tegas kepada tim promosi dari Hollywings Indonesia karena tim manajemen tidak mengetahui sebelumnya bahwa ada promosi tersebut. Woro? Okta, ini 6 orang sudah ditetapkan tersangka dari staf Hollywings sendiri. Apakah juga polisi masih membuka kemungkinan ada nama-nama lain yang bisa ditetapkan tersangka dalam kasus ini? Iya, Woro, ini yang masih didalami oleh polisi karena memang tadi bahkan untuk motifnya saja ini juga masih terus didalami, tapi informasi di awal adalah yang terbaru sudah ditetapkan 6 tersangka. Karena sampai dengan saat ini mengapa Hollywings Indonesia bisa mengunggah konten yang melanggar begitu, diduga melanggar Undang-Undang ITE maupun juga dugaan penistaan agama, ini juga terus didalami sehingga nanti pun juga masih bisa berkembang, masih bisa didalami apabila nanti ada kemungkinan terbukanya ada tersangka-tersangka baru di dalam perkara ini. Woro? Baik, nanti kita tunggu bagaimana kelanjutan kasus ini. Putri Oktaviani, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.